Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di acara Bengkulu Talk. Dan pada kali ini, di Bengkulu Talk kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang tentu saat ini lagi hangat-hangatnya berkaitan dengan persiapan. Walaupun masih lama, tapi berbicara calon wali kota Bengkulu tahun 2024 ini sudah mulai hangat dibicarakan di publik Bengkulu. Sudah banyak tokoh yang bermunculan yang ingin mencoba peruntungan di kota Bengkulu. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema kriteria calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 dambaan masyarakat versi LSA, Link Survey Associated. Dan alhamdulillah pada Bengkulu Talk kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber dan langsung Direktur Eksekutif Link Survey Associated, Bang Haji Mukdimon Muklis SE. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Melensori sudah diundang. Saya berterima kasih karena Abang sudah untuk kesekian kalinya hadir dalam acara yang saya asuh di channel YouTube Melensori, Bang. Betul, sama-sama. Nah, jadi sudah banyak bermunculan calon wali kota Bengkulu ataupun bakal calon, dan sudah banyak juga polling-polling yang beredar. Nah, kita ingin minta Bang Mukdimon Muklis sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam menganalisa perpolitikan di Bengkulu, di kota Bengkulu ataupun di provinsi Bengkulu, karena termasuk kabupaten juga Bang ya. Betul. Nah, tentu banyak sekali tahu, dan kali ini kita ingin bertanya terkait dengan apa sebetulnya kriteria calon wali kota dambaan masyarakat untuk memimpin kota Bengkulu ini ke depan Bang. Ya, terima kasih Adinda Melensori. Jadi saya menggarisbawahi banyaknya bermunculan polling yang beredar di media sosial gitu ya. Itu kalau menurut saya merupakan tingginya bentuk partisipasi politik dari masyarakat yang ada di Bengkulu, tingginya animo mereka terhadap masalah politik begitu. Jadi itu menurut saya sah-sah saja. Sah-sah saja Bang ya. Sah saja. Dan juga sudah banyak bermunculan juga Bang ya, bakal calon itu Bang. Ya. Dalam hal ini negara menjamin kan kebebasan berpendapat semua orang begitu kan, punya hak memilih dan dipilih Bang. Punya hak memilih dan dipilih sepanjang masih dalam koridor. Apabila di luar koridor itu yang tidak kita inginkan gitu. Nah, berbicara kriteria Bang ya. Kalau berdasarkan LSA, Link Survey Associated, apa saja yang menjadi kriteria dari LSA yang menjadi dambaan masyarakat sebagai kandidat calon wali kota Bengkulu atau wakil wali kota Bengkulu untuk memimpin kota ini di 2024 mendatang Bang? Ya, kalau menurut saya kriterianya itu tetap mengacu kepada ya filosofi yang sebagaimana saya sebagai seorang muslim memahami bahwanya kriteria seorang pemimpin itu ada 4. Pertama sidik, amanah, tablik, fatonah. Ditambah lagi dengan calon pemimpin ke depan, calon wali kota ke depan. Kalau menurut saya yang bakal dipilih oleh masyarakat adalah para mereka yang tidak memiliki dosa-dosa politik masa lalu. Nah, ini menarik ini Bang. Tidak memiliki dosa-dosa dalam tanda kutip ya, dosa-dosa masa lalu. Karena dikhawatirkan ya Bang, sebagai pemimpin nanti tersandung dan sebagainya kembali. Betul, ya, Bang. Betul. Pemahamannya seperti apa itu Bang maksudnya Bang? Ya bisa melalui program mereka. Masyarakat sekarang kan sudah melek informasi. Ya mereka tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung gitu. Jadi bukan hanya slogan, tetapi memang aksi nyata yang dilakukan. Tetapi ini tidak mengurangi calon-calon baru yang akan muncul. Jadi dalam artian bukan saya berpihak kepada salah satu kandidat ataupun kepada incumbent, tidak. Saya yakin siapa yang memiliki program yang bagus, nanti siapa yang pendekatannya kepada audien itu, kepada masyarakat itu jelas, terasa dan terukur, itu yang bakal dipilih. Yang dipilih oleh masyarakat. Dan juga bagi yang terlalu norak,
Ya, di dalam pencitraan, Ya, ya. itu pun akan ada penolakan dalam masyarakat. Gitu. Jadi terlalu norak juga akan terjadi penolakan Bang. Iya. Ya? Pencitraannya terlalu nampak, kan terlalu Iya, kasar ya Bang. terlalu kasar. Jadi ya sedang-sedang sajalah. Gitu. Masyarakat kita tidak bodoh. Benar. Kemudian yang paling penting juga sinkron dengan Bang Dimon tadi, saya pikir juga track record Bang ya. Betul, track record. Karena kita tidak bisa dibohongi, gitu. Karena jejak digital itu bisa dikejar, bisa dicari. Gitu. Ya, sangat kejam sekali. Sangat Bang. kejam sekarang. Jadi saya yakin ke depan dalam pilkada serentak ini keberhasilan tim sukses ya itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kandidatnya gitu. Dalam menjual gitu. Dan orang juga berarti melihat juga tim-timnya Bang ya. Betul, karena tanpa adanya tim kandidat tidak ada apa-apanya begitu. Nah, jadi sebenarnya kandidat ini biasa-biasa saja. Tim ini meramu, mempackaging bagaimana sehingga kandidat ini terlihat perfect gitu. Dan layak jual. Ya, Dan Bang. layak jual gitu. Tapi kalau direkrut adalah kandidat-kandidat yang kemudian dalam tanda kutip pernah sangat tidak berintegritas dan lain sebagainya, mungkin juga menjadi pertimbangan juga Bang ya. Betul. Terkadang begini, munculnya satu calon nanti, saya yakin di dalam pilkada serentak nanti akan muncul wajah-wajah pendatang baru. Benar, dan sekarang sudah muncul Bang. Wajah-wajah pendatang baru, walaupun mereka tidak bergelut di dalam pemerintahan, tapi mereka sudah besar melalui organisasi-organisasi yang mereka bina, melalui perkumpulan-perkumpulan yang mereka bina. Dan saya merasa grassroots pun dari arus bawah pun menginginkan para mereka ini untuk maju, Ya. untuk memimpin kota ini. Gitu. Artinya semakin banyak calon yang muncul itu, apalagi dari pendatang baru, itu semakin semarak pilkada itu Bang ya. Betul. Cuman prediksi saya dalam pilwakot nanti pemilihan wali kota itu paling banyak 4 pasang. Prediksi ya Bang ya. Prediksi paling banyak 4 pasang. Kalau saya berharap lebih dari itu, biar lebih semarak lagi ya. Nah ini juga berkaitan dengan pandangan Bang Dimon juga nih kan, kalau kriteria tadi kan sudah disampaikan itu menjadi dampak masyarakat. Betul. Sidik, fatonah, tablik, amanah. Amanah itu paling penting. Banyak orang yang tidak amanah kan. Lalu kemudian tadi bebas dari dalam tanda kutip dosa-dosa masa lalu. Ini kan menarik sekali. Nah berkaitan dengan kita ingat pilwakot yang lalu muncul calon wali kota dari kalangan independen. Betul. Dan itu berhasil menyeruak ke nomor urut 3 waktu itu kan dari 4 atau dari 4 calon. Ini kan luar biasa. Nah, pandangan Bang Dimon, potensi ke depan ini kan ada dari partai politik yang mengusung dan juga dari kalangan independen. Nah, independen ini kan juga bebas nanti untuk kemudian bisa menjadi kandidat. Betul. Nah, seperti apa pandangan Bang Dimon terhadap potensi dari kandidat independen ataupun partai politik? Ya, pilwakot 2018 dulu ya. Kalau tidak salah itu Helmi Hasan dengan Dedi Wahyudi, Ya. Erna Sari Dewi dengan almarhum Ustadz Ahmad Zarkasi, Ya. Mayor Purnawiran David Suwardi dengan Baksir, kemudian Helmi Hasan, Dedi Wahyudi. Ya, ada 4 waktu itu. Ada 4 ya. Patriana Sosialinda dengan Mirza. Gitu. Iya, Patriana Sosialinda ya, betul-betul. Jadi urutan pertama waktu itu Helmi Hasan, urutan kedua Patriana, urutan ketiga Mayor David Suwardi. Suwardi ya. Saya lihat Mayor David Suwardi ini fenomena waktu itu. Fenomenal, betul. Fenomenal. Dia pendatang baru yang hanya 1 tahun bergerak, cuman bisa meraup hampir 330.000 suara gitu. Nah, potensi ke depan ini seperti apa nih kandidat independen Bang? Tentu ada juga potensi. Ya peluang tentu pasti ada gitu kan. Cuman kalau ada itulah analisa saya. Kalau ada independen dia ini sekitar 4 pasang. Per pasang. Kalau tidak ada independen mereka 3 pasang gitu. Itu prediksi ya Bang? Itu prediksi saya gitu. Baik, nah ini tidak jauh ya Bang, tidak jauh pilkada itu kan tidak jauh dari amunisi kan. Amunisi yang tidak ada mungkin kandidat yang potensial tapi kekuatan amunisinya tidak terlalu banyak kan. Iya, betul. Tapi ada yang kemudian baru tampil tapi amunisinya kuat. Nah, Bang Dimon melihat di pilwakot itu ke depan ini seperti apa sebetulnya kekuatan basis amunisi dalam sisi untuk mensupport calon ini Bang? Betul. Jadi begini,
karakternya itu memang pertama mereka didukung oleh arus bawah. Yang kemudian amunisi yang sebagai dikatakan oleh Dinda Melin sore ini, support pendanaan lah. sumber pendanaan itu memang perlu. Karena menurut analisa saya, itu semua kan bisa dianalogikan seperti logika gitu kan. Tidak ada artinya apabila logika tidak diimbangi dengan logistik gitu. Ya, logika. Jadi logika ini pasti berbanding lurus dengan logistik. Tingkat keberhasilannya. Saya rasa begitu. Ya, jadi apabila mereka saling melengkapi, menanglah kandidat tersebut gitu. Tapi yang paling penting Bang Dimon, bagaimana Pilwakot ke depan itu kita berharap angka money politiknya itu kalau bisa jangan sampai ini terjadi perang money politik, sehingga kita sangat mengkhawatirkan demokrasi kita pada saat money politik itu merajalela, akhirnya yang terpilih kandidat yang kemudian tidak kapabel dalam memimpin kota Bengkulu, sehingga kemajuan kota Bengkulu ini berjalan lamban karena diawali dengan pemilihan yang dipenuhi dengan intrik-intrik money politik. Itu juga menjadi harapan kita bersama. Betul, harapan kita bersama. Cuman di alam nyata apa yang terjadi gitu. Buah semangka berdaun sirih gitu. Itu yang agak berat. Itu yang agak berat. Harapan kita bersama memang seperti itu, karena menurut survei kita yang terakhir gitu, angka money politik itu ketika kita survei Pilgub kemarin itu berkisar sebesar 68%. Orang masih tingkat kecenderungan masyarakat untuk menerima money politik itu masih 68%. Jadi masih sangat tinggi begitu. 60% Bang. Dan harapan kita bersama sebagai penggiat-penggiat pemerhati gitu ya. Itu perlu kita suarakan gitu. Memang pilihlah calon itu yang betul-betul berintegritas, memiliki kapabilitas. Itu harapan kita bersama, sehingga ya ketika mereka terpilih betul-betul mereka ingin mengabdi, ya Bang, ya? Betul-betul ingin mengabdi dan tidak menggerogoti keuangan negara begitu. Benar ya. Dan tentu dengan program-program yang real, jangan program-program yang bombastis tapi tidak bisa dilaksanakan. Betul. Seperti itu. Baik. Jadi pencitraan itu jangan lebay gitu. Jangan lebay ya. Cuman perlu digarisbawahi, pemilih ke depan itu pastilah akan memilih pemimpin yang tidak memiliki dosa-dosa masa lalu. Karena itu akan selalu ingat di alam bawah sadar masyarakat itu. Itu titik tekannya Bang. Itu titik tekannya. Baik, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Bang Mukdimon Muklis sebagai Direktur Eksekutif Link Survey Associated. Dan silahkan saja, hari ini muncul begitu banyak kandidat, baik itu di polling ataupun kemudian di media, baik itu media sosial ataupun media online hari ini, itu semakin menyemarakkan untuk menyambut tahun 2024. Betul. Asal dengan persaingan yang sehat. Ada mungkin Bang Mukdimon closing statement terakhir? Cuman perlu kita garis bawahi, adanya api tentu didahului oleh asap begitu kan. Betul. Jadi kandidat-kandidat ini bertebaran, bakal-bakal calon ini bertebaran, itu sah-sah saja. Karena hak untuk memilih dan dipilih itu dijamin oleh negara. Begitu. Dijamin konstitusi. Dijamin konstitusi. Harapan kita semoga pilkada serentak ke depan menghasilkan betul-betul pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat di Kota Bengkulu ini melalui program-programnya yang tidak melangit tapi membumi. Membumi ya. Yang realistis saja, yang bisa dilaksanakan, bisa dipenuhi. Jangan sampai pada saat memimpin ditagih janji, dia sulit untuk menjelaskan kalau ini bisa dijalankan apa tidak. Begitu Bang Dimon ya. Baik, terima kasih Bang Haji Mukdimon Muklis SE. Untuk kesekian sekalinya saya berterima kasih ke beliau sudah hadir di channel YouTube saya. Dan mudah-mudahan tidak bosan untuk memberikan pandangan-pandangan ke masyarakat, baik itu Kota Bengkulu ataupun Provinsi Bengkulu. Terima kasih Bang. Terima kasih. Kepada semua bakal calon yang sudah bertebaran hari ini, itu semakin menambah semarak sekali gelaran Pilwakot di tahun 2024. Nah, kita sebagai masyarakat, kita pelajari track recordnya, jangan sampai kita menjadi pemilih yang kemudian juga hanya mengharapkan money politik. Karena money politik itu menurut Majelis Ulama Indonesia haram. Ya, hukumnya mudah-mudahan pilkada ke depan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Tambahan sedikit Bang Adina. Masih ada lagi, silakan. Indahnya langit itu apabila banyak bintang. Kalau hanya satu bintang, langit tidak indah gitu. Artinya semakin banyak semakin semarak. Betul. Betul sekali. Siap.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.